Bagaimana caranya seseorang yang ingin mengikuti ajaran perjalanan Triluhur? Oh iya, terima kasih Mas Iweng. Begini Bapak Ibu semuanya, jadi seandainya ada seseorang atau siapa saja yang ingin mengikuti ajaran perjalanan Triluhur itu, yang pertama adalah hafal janji 7 yang tadi kita bahas bersama-sama ya. Yang satu pertama itu tolong dihafalkan janji 7-nya dulu. Nah, setelah hafal janji 7, kemudian bisa melaksanakan tata cara wajibnya di ajaran perjalanan Triluhur. Nah, tentang apa itu wajib dan penjelasannya itu nanti kita bahas ya di pertemuan yang akan datang. Tapi pada prinsipnya hafalkan dulu janji 7, resapi, dimengerti. Nah, setelah dia mengerti, terus silahkan melaksanakan wajib. Nah, bentuk wajibnya nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Apakah yang mengikuti ajaran perjalanan Triluhur adalah orang yang baik saja, Mas Edi, atau untuk golongan tertentu? Oh iya, terima kasih Mas Ahmad pertanyaannya. Ya. Tambah ini ya, tambah lama tambah banyak pertanyaan ya teman kita pada malam hari ini. Baiklah, sangat coba saya jawab. Jadi dalam ajaran perjalanan Triluhur itu yang bisa mengikuti itu dalam ajaran itu siapa saja, baik itu laki-laki ataupun perempuan, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun golongannya, atau apapun bangsanya. Itu ajaran ini adalah untuk manusia, lagi untuk manusia. Nah, di dalam untuk manusia ini, di dalam ajaran perjalanan Triluhur yang bisa mengikuti itu adalah siapa saja, tidak tergantung itu orang baik atau tanda kutip ya, orang yang dikatakan jahat itu enggak. Pokoknya setiap manusia yang ingin mencapai kesempurnaan hidupnya lahir batin di dunia maupun setelah dia meninggal dunia. Karena setiap manusia itu apapun keadaannya, apapun suku bangsa dan semua manusia itu dalam keadaan apapun ingin selamat di dunia maupun akhirat. Baik dalam keadaan dia berbuat baik atau dia berbuat jahat, baik itu dalam keadaan sehat, baik itu dalam keadaan sakit, semuanya ingin selamat lahir batin di dunia dan akhirat. Nah, itulah ajaran perjalanan Triluhur untuk semua manusia. Maksud ya? Ya, terima kasih. Terus apakah orang yang ingin mengikuti ajaran perjalanan Triluhur harus meninggalkan ajaran sebelumnya, Mas? Padahal ajaran sebelumnya sudah dijalani selama bertahun-tahun. Oh iya, terima kasih Mbak Nelly. Jadi nyambung tadi ya Mas, selamat ya di penjelasan saya. Berdasarkan semenjak dahulu beliau Romo Kalu menerima ajaran, beliau Romo Kalu itu tidak pernah melarang bagi warga ya atau manusia yang mengikuti ajaran perjalanan Triluhur untuk melaksanakan ajaran yang sudah dianutnya. Tidak pernah melarang. Ya, artinya tidak pernah melarang karena kembali dasarnya tadi kita di depan bahwa semua ajaran itu sumbernya satu. Dan semua ajaran itu akan membawa manusia menjadi manusia yang baik dan lebih baik. Nah, oleh karena itu bagi mereka yang mengikuti ajaran perjalanan Triluhur
tapi masih ingin ingin atau tidak berkeinginan meninggalkan dari ajaran sebelumnya, tidak apa-apa. Si A yang biasanya beribadah ke A, si B ke ibadah B, tidak jadi persoalan. Hanya Romo Karu menegaskan jangan lupa, jangan meninggalkan wajibnya. Jadi laksanakanlah wajibnya. Nah, setelah wajib silahkan beribadah menurut ajaran-ajaran yang ajaran-ajaran sebelum dia mengikuti ajaran perjalanan itu. Karena semua itu sumbernya dari Tuhan. Demikian teman-teman ini. Kira paham nggak? Kalau paham bisa nanti ditanyakan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup. Mbak Kasih kira cukup nggak Mbak? Kira-kira cukup ya. Jadi tidak masalah lah. Jadi ajaran Trilur adalah bisa dikatakan ajaran yang dari janji tujuhnya saja kan sudah universal ya, artinya umum. Nah, saya menyayangi sesama manusia, berbuat baik itu kan kita tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. Silakan. Kaya, miskin, kemudian Tidak ada membedakan. Jadi silahkan masih mau tetap melaksanakan dua-duanya boleh, mau hanya dengan wajib di ajaran dulu juga tidak apa-apa. Semuanya itu kan perlu proses dan waktu. Karena setiap manusia melalui satu perjalanan hidup, dan perjalanan hidup manusia ini ingin selalu lebih baik, yang artinya lebih sempurna. Sempurna itu kan berarti sudah baik menjadi lebih baik. Itu disebut dengan kesempurnaan. Bukan berarti salah. Yang lalu bukan salah, sudah baik. Tapi kan ingin lebih baik, itu yang disebut mencari kesempurnaan. Jadi kita tidak bisa melarang dalam proses manusia ingin sempurna lahir maupun batin. Prosesnya masing-masing. Ya, Mas. Jadi sebagai pengikut ajaran leluhur wajib memahami dan mengikuti janji tujuh itu, Mas. Oh ya, sebagai mereka yang mengikuti, nah ini yang ada salah kaprah di sini loh. Memang tadi di depan janji tujuh itu seperti itu ya penjelasannya. Nah, janji tujuh ini bukan berarti suatu undang-undang atau suatu pasal-pasal yang harus kita laksanakan. Janji itu kan rambu-rambu yang tadi saya sampaikan. Ibarat kita dalam perjalanan di jalan, kita mengendarai sepeda motor atau sepeda mobil, di situ kan ada rambu-rambunya. Jadi kita tidak mesti harus sesuai dengan rambu-rambunya, karena setiap manusia itu bisa gingsir. Gingsir ini dalam ini bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesia gingsir itu artinya gini. Artinya manusia itu kadang-kadang bisa terpeleset dari jalurnya yang ada. Jadi yang penting kita berusaha mengikuti dari rambu-rambu yang ada. Tapi seandainya terpeleset ya kita nggak bisa menyalahkan, dan kita tidak bisa, mohon maaf, mengolok-olok yang terpeleset itu, karena ini adalah perjalanan hidup manusia. Kadang di bawah, kadang di atas, kadang benar, kadang salah, kadang menyimpang. Itu adalah proses perjalanan hidup manusia. Nah, janji tujuh inilah sebagai rem kita, pengendali kita, sebagai jalur yang harus kita jalankan. Sebagai sarana pengendali diri. Nah, ya peneliti tadi yang tadi Mbak Kasih tadi, tidak apa-apa. Ya, persentasenya mereka masing-masing, ada yang 10% bisa melaksanakan janji tujuh, ada yang 20%, ada 40%, ada yang 90%, syukur 100% bisa melaksanakan janji tujuh. Ya, jadi, tergantung tekadnya. iya, tergantung tekadnya. Itu kita tidak bisa karena masing-masing manusia punya punya karakter, punya kepribadian, punya tekad, punya kemauan yang berbeda-beda. Tapi kita sudah sediakan landasan pokoknya itu janji tujuh. Iya, terima kasih atas penjelasannya. Kalau begini, apa maksud dan tujuan ajaran perjalanan Triluhur? Oh ya, terima kasih Bapak. Bentar.
Nah, nyambung dari tadi berarti ya. Jadi, terima kasih. Dari semua itu tadi jadi gini, maksud dan tujuan daripada ajaran perjalanan tidur itu dari bahasanya kan sudah jelas, perjalanan leluhur. Nah, berarti dari perjalanan leluhur itu adalah tujuan akhirnya menjadikan manusia yang berbudi luhur. Tujuannya masih berbudi luhur. Nah, itu tujuan ajaran itu membawa manusia seperti itu. Tapi tujuan masing-masing pribadi manusia, tujuan pribadinya saya, pribadinya Mbak Neri, Mbak Kesi, Pak Besun, Mas Iweng, Mbak Baria, Mas Slamet, Mas Ono, dan tujuan setiap pribadi manusia itu kan ingin selamat lahir batin di dunia dan akhirat hingga sempurnanya saat di dunia. Ini tujuan pribadi. Nah, untuk mencapai tujuan pribadi kita masing-masing sebagai manusia, nah, ajaran perjalanan itu mengajarkan agar kita sampai dengan tujuan itu, kita harus menjadi manusia yang berbudi luhur. Nah, wujudnya apa yang berbudi luhur? Ya, sebagaimana contoh misalnya manusia berbudi luhur, tadi kan sudah kita ngobrol bareng-bareng ya, dari janji 7 supaya nas pokok, wajib dan sebagainya. Janji 7 kan sudah jelas. Kalau kita menjadi manusia berbudi luhur itu contohnya misalkan ya kita harus sayang menyayangi sesama manusia. Apapun sukunya, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun warna kulitnya, kita harus sayang menyayangi. Bahkan pada orang-orang yang menjahati kita, orang-orang yang macam-macam lah, nanti kita bahas lah ya di pertemuan yang akan datang seperti itu. Ditambah lagi wujud dari berbudi luhur, kita berbuat kebaikan sesamaku itu kan sesama ciptaan Tuhan. Tumbuhan, binatang, air, udara, itu kan sesama ciptaan Tuhan. Nah, kita harus berbuat baik pada sesamaku, sesama ciptaan Tuhan, baik yang hidup maupun yang mati. Tambah lagi menghendaki perdamaian, tambah lagi menghendaki persaudaraan, tambah lagi menghendaki rasa kesucianku yang sejati, hati nurani, hati suci. Nah, inilah sebagai sarana untuk membentuk manusia yang berbudi luhur sehingga dia selamat lahir batin di dunia dan akhirat, dan sempurnalah hidupnya setelah mati kembali ke alam kesucian. Ya, masih inilah masih dan tujuan dan jalan. Oke, rasa itu Bapak Ibu sekalian, pertemuan pada kali ini saya juga agak capek dan semua saya capek ya. Kita tutup Mbak Kesi, gitu aja Mbak Kesi. Ya, terima kasih kepada saudara-saudara yang telah hadir. Terima kasih juga kepada Bapak Edi yang telah memberikan wawasan kepada kami. Berhubung waktu sudah malam, kita akhiri berbincang-bincang kita. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Selamat malam. Ya, malam. Mas, bentar, sebelum meninggalkan ini saya juga sekali lagi mohon maaf ya. Mohon maaf kalau ternyata apa yang saya jelaskan tadi, apa yang saya sampaikan itu ada kesalahan kekeliruan, karena saya ini sebagai manusia yang biasa punya banyak salah, banyak keliru. Dan kalau ada yang salah dan keliru, ya sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau itu benar, itu karena kehendak dari kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa. Sekali mohon maaf, terima kasih bagi semuanya, sugeng kondur. Semoga kita nanti selamat di tempat rumahnya masing-masing. Terima kasih. Salam sejahtera.